Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Olga Nurani. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran kognitif. Langsung saja. Cara kerja pemrosesan informasi dalam pembelajaran kognitif. Nah, pemrosesan informasi ini itu dapat digambarkan seperti misal informasi dari luar masuk ke otak lewat panca indera, yaitu mata, telinga, dan yang lainnya. Kemudian diolah, otak akan memilah, memahami, dan membandingkan informasi dengan yang sudah ada. Proses ini melibatkan perhatian, pemikiran, dan pemecahan masalah. Selain itu, informasi penting yang sudah didapatkan akan disimpan ke dalam ingatan agar bisa diingat lagi nanti. Kemudian informasi yang diolah inilah yang akan digunakan untuk bertindak, menjawab pertanyaan, atau membuat keputusan. Selanjutnya yaitu pemrosesan eksekutif. Nah, pemrosesan eksekutif ini diibaratkan seperti bos atau pemimpin di pikiran kita. Tugasnya ialah mengatur semua proses berpikir seperti fokus, memperhatikan hal penting, kemudian rencana, menyusun langkah-langkah, dan kontrol diri, yaitu menahan diri dari gangguan. Dan selanjutnya itu memori kerja, itu menyimpan info sementara. Nah, kontrol diri ini bisa dilakukan secara sadar dan tidak sadar. Seperti misal ketika sadar, kita dengan sengaja mengatur strategi belajar seperti membuat rangkuman atau mengulang materi. Nah, kalau yang tidak sadar, contohnya seperti ketika kita secara otomatis merespon situasi seperti menghindari bahaya dan memahami bahasa. Selanjutnya itu daftar sensorik. Nah, daftar sensorik adalah tempat pertama kali informasi dari panca indera masuk ke otak. Ini seperti pintu masuk yang sangat singkat, hanya beberapa detik, di mana kita harus memperhatikan informasi agar bisa diingat. Nah, otak butuh waktu untuk memproses semua informasi yang masuk. Apabila terlalu banyak informasi sekaligus, ini bisa membuat kita bingung. Kemudian ada yang namanya persepsi. Persepsi adalah bagaimana sih otak kita ini menerjemahkan informasi yang masuk dari indera. Ini bukan hanya melihat atau mendengar, tetapi juga memahami dan memberi makna. Selanjutnya yaitu perhatian. Nah, perhatian adalah sumber daya yang terbatas di otak kita, seperti contohnya uang, yang harus digunakan dengan bijak. Kita harus memilih informasi mana yang penting untuk diproses lebih lanjut. Kemudian yang terakhir yaitu menarik perhatian, yang mana sangat penting untuk pembelajaran. Contoh, guru yang menggunakan cara-cara yang kreatif untuk menarik perhatian siswa. Selanjutnya itu memori kerja atau memori jangka pendek. Nah, memori kerja adalah tempat otak kita menyimpan informasi sementara saat sedang digunakan. Ini seperti ruang kerja di komputer, tempat kita mengolah data sebelum disimpan permanen. Kapasitasnya terbatas, hanya bisa menampung sedikit informasi dalam waktu singkat. Nah, proses di memori kerja ini, informasi diolah, diatur, dan dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah ada di memori jangka panjang. Misalnya, saat membaca kalimat panjang, memori kerja membantu kita mengingat kata-kata sebelumnya untuk memahami makna keseluruhan. Kemudian keterbatasan. Memori kerja hanya bisa menampung sekitar 5-9 potongan informasi sekaligus. Informasi bisa saja hilang jika tidak diulang atau jika ada informasi baru yang masuk. Contohnya, ketika seseorang diberi nomor telepon yang sangat panjang tanpa pengulangan, kemungkinan besar akan lupa. Selanjutnya itu memori jangka panjang. Nah, memori jangka panjang adalah tempat di mana otak kita menyimpan informasi dalam jangka waktu yang sangat lama, bahkan mungkin bisa sampai seumur hidup. Ini seperti gudang yang sangat besar dan kapasitas yang hampir tak terbatas. Nah, jenis-jenis memori jangka panjang itu ada 3. Yang pertama yaitu memori episodik. Ini mengingat pengalaman pribadi seperti kejadian atau peristiwa yang pernah dialami. Contohnya, mengingat hari pertama kita sekolah, liburan keluarga, atau momen penting lainnya. Informasi ini biasanya diatur berdasarkan waktu dan tempat kejadian.
Berikutnya yaitu memori semantik. Ini mengingat fakta, konsep, dan pengetahuan umum. Contohnya, kita mengingat nama ibu kota negara, rumus matematika, atau arti kata. Nah, informasi ini diatur dalam jaringan ide atau skema sehingga mudah diakses dan dihubungkan dengan pengetahuan lain. Kemudian yang ketiga ada memori prosedural. Ini mengingat cara melakukan sesuatu seperti keterampilan motorik. Contohnya, kita mengingat cara kita mengendarai sepeda, berenang, atau bermain alat musik. Nah, informasi ini disimpan sebagai pasangan stimulus dan respon sehingga kita bisa melakukan keterampilan tersebut secara otomatis. Kemudian faktor-faktor peningkatan daya ingat jangka panjang. Ini disebabkan oleh pembelajaran awal yang kuat. Dasar yang kokoh sangat penting jika materi dipelajari dengan baik sejak awal. Nah, peluang untuk diingat dalam jangka panjang akan meningkat. Analoginya seperti kita membangun rumah, fondasi yang kuat akan membuat bangunan tahan lama. Keterlibatan aktif dalam pembelajaran ini juga sangat berpengaruh. Pembelajaran yang pasif atau hanya mendengarkan ini kurang efektif dibandingkan dengan pembelajaran yang aktif. Aktivitas seperti kerja lapangan, diskusi kelompok, atau permainan peran membuat siswa lebih terlibat dan memperkuat ingatan. Pembelajaran yang mendalam dan aktif adalah kunci untuk ingatan jangka panjang. Yang terakhir yaitu pengulangan ingatan. Mengulang ingatan ini mengingat kembali apa yang kita pelajari. Jadi ini lebih efektif daripada hanya mengulang informasi secara pasif. Misalnya membaca bab buku, kemudian kita mencoba mengingat kembali poin-poin penting tanpa melihat buku yang sudah kita baca tadi. Kemudian mengulang ingatan ini lebih efektif daripada mengulang informasi. Selanjutnya itu cara kerja otak. Nah, otak adalah organ paling kompleks dalam tubuh manusia. Ia berfungsi sebagai pusat kendali untuk semua aktivitas, baik sadar maupun tidak sadar. Lalu bagaimana sih cara kerjanya? Nah, ada yang namanya neuron atau sel saraf. Otak kita penuh dengan sel-sel kecil bernama neuron. Nah, neuron ini berkomunikasi dengan sinyal listrik. Mereka terhubung di sinapsis untuk mengirim informasi. Kemudian ada bagian-bagian otak. Otak punya bagian-bagian dengan tugas khusus. Misalnya, ada bagian untuk bergerak, melihat, atau berpikir. Nah, semua bagian ini bekerja sama. Intinya, otak bekerja dengan mengirim sinyal lewat jaringan neuron. Bagian otak punya tugas masing-masing, tapi saling bekerja sama. Lupa dan mengingat adalah dua proses yang saling terkait dalam memori kita. Lupa ialah ketika informasi menghilang. Nah, bisa saja ini karena ada gangguan. Informasi bisa terlupa karena bercampur atau digantikan oleh informasi lain. Sini ada yang namanya inhibisi retroaktif, yang mana artinya itu informasi baru menghambat ingatan informasi lama. Contohnya, kita sulit mengingat nama teman lama setelah berkenalan dengan banyak teman baru. Kemudian ada yang namanya inhibisi proaktif, yaitu informasi lama menghambat ingatan informasi baru. Contoh, kebiasaan lama menyulitkan pembelajaran kebiasaan baru. Kemudian penyebab lain lupa yaitu kurangnya pengulangan dan informasi tidak pernah masuk ke memori jangka panjang, dan juga bisa karena kesulitan mengakses informasi yang sudah tersimpan. Kemudian yaitu mengingat, mengakses informasi yang tersimpan ada yang namanya fasilitasi, yaitu pembelajaran sebelumnya dapat membantu pembelajaran selanjutnya. Nah, fasilitasi ini dibagi menjadi dua, yaitu fasilitasi proaktif. Artinya pembelajaran lama membantu pembelajaran baru. Contohnya, kita memahami konsep dasar matematika sehingga memudahkan pembelajaran matematika kita di kemudian hari. Yang kedua yaitu fasilitasi retroaktif. Ini pembelajaran baru membantu pemahaman pembelajaran lama. Contohnya,
kita mempelajari sejarah abad ke-20, sehingga ini membantu kita memahami sejarah abad ke-19. Kemudian ada yang namanya efek primasi dan keterbaruan. Informasi awal dan akhir lebih mudah diingat daripada informasi di tengah. Ada yang namanya efek primasi, yaitu informasi awal lebih diingat, kemudian efek keterbaruan, informasi akhir lebih diingat. Lalu ada yang namanya otomatisitas. Ini ialah keterampilan atau informasi menjadi otomatis dengan latihan berulang. Ini memungkinkan kinerja cepat dan efisiensi tanpa banyak usaha mental. Contoh, ketika kita mengendarai sepeda setelah berlatih berkali-kali. Nah, perlu diingat, setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda dalam mengingat informasi. Kemampuan untuk fokus dan menyaring gangguan ini mempengaruhi kinerja kognitif kita. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.